Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, di hari Minggu malam ini sebelum memulai aktivitas, kebanyakan dari teman-teman Bobotoh harus memulai aktivitas Senin pagi gitu ya besok. Jadi kita kasih kabar yang ringan tapi menarik, yang mana ya kita harus berbangga hati dan juga bersyukur gitu ya, banyak-banyak bersyukur lahir menjadi Bobotoh teman-teman, dan dikaruniai ya setidaknya kita mempunyai stadion yang berkapasitas 38.000 gitu ya, Stadion GBLA yang ada di Kota Bandung teman-teman. Walaupun ya saat ini belum pernah lagi full house gitu ya sampai dengan 38.000 karena beberapa alasan, diantaranya ya ada penurunan tanah setiap tahunnya sehingga GBLA takutnya jika memang di fullkan itu akan ada ketidaknyamanan dan masalah keamanan. Makanya ya kemarin alhamdulillah kita menciptakan sejarah baru di GBLA khususnya di musim ini dengan jumlah penonton 24.000 sekian, dan ini pun menjadi ya satu kunci baru gitu ya, atau satu awal baru bahwa Bobotoh bisa lebih banyak gitu datang ke GBLA jika ada beberapa faktor pendukungnya teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan ya kedepannya menghadapi tim-tim besar di bulan Desember sampai Januari ini kita akan ya seperti biasa memiliki satu pemandangan yang luar biasa gitu ya di GBLA dengan jumlah penonton yang selalu lebih dari 20.000 penonton. Amin, karena biar rame lah gitu ya di dalam suasana di dalam stadionnya. Nah, ini kita membicarakan mengenai ada 3 sanksi yang dijatuhkan AFC kepada persepakbolaan di Malaysia teman-teman. Salah satunya ada denda yang dikasih ke Selangor FC ketika menghadapi Persib Bandung. Apa saja? Yuk disimak agar ya kita enaklah menyaksikan laga menghadapi Lion City Sailor besok di ACL 2, yang mana kan untuk Lion City Sailor hanya memberikan jumlah kuota tiket 120 pieces saja gitu ya, 120 pieces mah aduh di GBLA meureun ngan 3 baris kursi gitu ya, jang naon gitu ya. Jadi ya kapasitas 6.000 hanya 120 kursi ya, minimal mah 500 itu masih masuk akal karena biasanya Bangkok United lalu juga dari kemarin saja pada saat Selangor ini kita dikasih jumlah kuota yang 800 gitu ya, lumayan lah. Nah, ini di Lion City hanya dikasih 120 piece saja, tapi ya sudah mau apalagi karena itu kebijakan dari Panpel sana. Dari kita juga tidak bisa mengganggu gugat gitu ya untuk ayo dong ditambah lagi ya, sudah diputuskan segitu. Namun ya ini ya kita syukuri sajalah, nanti juga akan membiru katanya untuk di Stadion Bishan di Singapura nanti, karena Bobotoh sudah yang terdaftar sudah lebih dari 400 Bobotoh katanya yang memang sudah memiliki tiket. Nanti akan kita coba bahas sedikit ya teman-teman, tapi sekarang fokus dulu kepada permasalahan yang menggembirakan sebetulnya. Ini denda yang dijatuhkan oleh AFC kepada 3 komponen di sepak bola Malaysia, dari klub, dua untuk klub dan 1 untuk federasinya. Jadi PSSI-nya Malaysia atau FAM lah gitu ya, PSSI-nya Malaysia tuh namanya FAM. Jadi FAM ini itu dijatuhi sanksi uang atau dalam jumlah US dollar gitu ya, dolar Amerika, tapi kalau dirupiahkan ini senilai 30 juta rupiah teman-teman. Jadi FAM ini disanksi 30 juta rupiah karena pada saat kualifikasi Malaysia menghadapi Laos di ajang Piala Asia 2027 menunda pertandingan, katanya menunda
kick off itu sekitar 2,3 menit. Jadi 2 menit 30 detik. Nah, ini didendanya 30 juta, teman-teman, gitu ya. Jadi menundanya lumayan tuh 2 menit 30 detik naon wae gitu ya di ruang ganti yang dibicarakan. Nah, ini untuk federasinya. Lalu untuk JDT, teman-teman. Untuk JDT ini didenda juga oleh AFC, yaitu tidak memberikan fasilitas yang layak atau tempat latihan yang bersih kepada lawannya gitu ya, kepada tamunya di ajang ACL Elite. Jadi didenda sebanyak 83 juta rupiah ketika dirupiahkan. Nah, ini sekelas JDT, teman-teman, perlu kita bahas sedikit. Sekelas JDT yang mana stadionnya canggih, modern dan lain sebagainya, tapi tidak layak untuk tempat latihannya gitu ya. Jadi ya menyediakan tempat latihan yang tidak layak untuk tim tamu. Apakah ini memang strategi khusus biar tamunya kalah atau gimana gitu ya. Namun ya menghadirkan sanksi 83 juta rupiah ya. Selama ini alhamdulillah Persib selalu menjamu tamunya dengan baik gitu ya, dengan santun, dengan nyaman, aman, dipersiapkan segala sesuatunya. Dan sekali lagi kita mesti bersyukur dengan keadaan sepak bola kita yang mungkin masih belum begitu modern, tapi Persib sudah mencapai ke tingkatan modern, teman-teman. Di antaranya ya itu dari mulai jersey kita sudah memakai brand luar gitu ya, untuk menilai bahwa kita sudah lebih maju daripada sebelumnya. Dari mulai stadion juga, ruang ganti kita sudah renovasi gitu ya, sudah ada ruang nonton, ruang kafe gitu, ruang jacuzzi gitu ya, ruang ngopi, itu sudah modern banget. Nah, ini juga ya kita juga harus bersyukur lah, walaupun masih belum layak gitu ya. Persib juga mempunyai lapangan pendamping, tapi setidaknya sudah bisa dijadikan satu tempat latihan yang menetap daripada pindah lagi gitu ya. Mudah-mudahan lah lebih dibagusin lagi ke depannya gitu ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang ditunggu, untuk sanksi Selangor FC disanksi sebesar 20 juta rupiah, teman-teman. 20 juta ini karena menunda kick off babak kedua pada saat menghadapi Persib Bandung itu sekitar 1 menit 20 detik. Jadi ditunda 1 menit 20 detik, akhirnya disanksi oleh AFC sebesar 20 juta rupiah sekian gitu. Nah, ini yang mana ada beberapa taktik-taktik dari kompetisi Malaysia, bahkan FAM-nya saja didenda gitu ya, yang mana kan kemarin sempat heboh gitu ya, viral pemain asingnya ternyata ilegal dan lain sebagainya. Jadi ya kita juga jangan terlalu bangga dengan kompetisi luar gitu ya, kecuali Malaysia lah. Kalau Malaysia mah ya kita tahu sama dengan, kurang lebih dengan ya dengan Indonesia gitu ya. Kalau nggak disebut Konohama ya sama dengan Indonesia lah, masih belum terlalu sempurna. Jadi ya banyak permainan-permainan di sana. Dan jangan lupa teman-teman, AFC pun punya kantornya di Malaysia. Yang kita tahu AFC kan sekarang sudah banyak diplesetin gitu ya, bukan Association Football Competition, bukan ASEAN Football Confederation, tapi Arabian Football Comedy gitu. Jadi ya inilah yang memang menjadi satu hal yang harus dibenahi untuk kompetisi Asia. Tapi apapun itu ya Persib ya selalu menjadi satu tim yang memang ditakuti gitu ya, bukan hanya di dalam kompetisi domestik saja, tapi di level ACL 2 yang sama sekali tidak diperhitungkan. Sekarang malah ya banyak dicari-cari cara melemahkan Persib Bandung. Di antaranya yaitu kalau Selangor menunda pertandingan, kalau Lion City membatasi jumlah supporter tim tamu. Baik Bobotoh, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di tim redaksi, yang mana kita bacakan sedikit saja. Yang pertama, nonton Persib vs Lion City apa perlu paspor dan visa, Kang? Tidak perlu visa. Kalau paspor iya, karena datang ke negara orang itu perlu paspor. Nah, kebetulan kalau ke Singapura kita tidak perlu visa, jadi
cukup beli paspor dan beli tiket. Tapi punten kalau sekarang tiketnya sudah habis. Jadi kalau memang mau nonton di TV saja atau ya secara live streaming gitu ya. Jadi sudah tidak bisa beli tiket di sana, kecuali nggak tahu ada calo nggak nih di Stadion Bisan Singapura. Ya tanya aja coba ke beberapa akun dari Persib gitu ya, dari Persib fanbase-nya itu biasanya mereka punya informasi. Lalu pertanyaan yang kedua, Bobotoh Batam katanya sudah beli tiket 200 pieces Kang, bakal pinuh ke Bobotoh di Singapura. Ya, eta. Jadi kita juga udah dapat informasi tadi, katanya memang sudah ada sekitaran itu 200 orangan lah gitu ya. Jadi dari Viking Batam karena memang dekat gitu ya. Jadi tinggal nyebrang aja. Nah, ini yang menjadi khawatir, apakah semuanya di tribun tim tamu atau ada di tribun tim tuan rumah. Dan ingat ya, sebelum masuk pun ada beberapa kali penjagaan yang ketat, katanya tidak boleh, jika tidak memakai atribut Lion City tidak boleh masuk, atau boleh masuk ketika menggunakan atribut yang netral. Jadi kalau ada logo Persib, berbau atau berafiliasi dengan Persib Bandung, tidak boleh masuk. Kalaupun lolos di ring sebelum masuk stadion, di dalam stadion ketika kita bersorak, ketika kita menyanyi, ketika kita kalau ada hal-hal misalkan gol atau pelanggaran, kita berekspresi, itu akan langsung diusir katanya dari tribun tim tuan rumah gitu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati pisan. Jadi kalau kumaha ya nonton misalkan kumaha atau namanya refleks mah kan susah diatur ya, tapi ya itulah, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Jaga keselamatan dan keamanan serta kenyamanan saja. Lalu selanjutnya pertanyaannya, Kang Roni, gimana kasus Adam Alis sama FAM Malaysia? Waduh, lagi cedera Kang Adam Alisnya gitu ya. Jadi biar cederanya sembuh saja dulu, segera tampil lagi dengan Persib Bandung. Terus Adam Alis menuju cedera teman-teman. Kasusnya saya tidak punya update-nya. Lalu selanjutnya Kang, ari tiket laga tunda Persib lawan Borneo masih dijual atau rapi hente? Bukan masih dijual atau tidak, belum dibuka teman-teman. Nanti setelah menghadapi Madura itu sudah langsung dijual gitu ya. Jadi menghadapi laga tunda menghadapi Borneo, tiket belum dijual. Jadi nanti tunggu informasi dari kita selanjutnya. Lalu selanjutnya ada komentar tercepat gitu ya di video selanjutnya. Ada Kang Dede Rizky dari Majalaya, lalu Kang Dedi Hendra, lalu ada Kang Dede Hermanto dari Jakarta, lalu ada Teh Evi Gustiani dari Sadang Serang, lalu ada Kang Maman dari Sumedang, lalu ada Kang Ojon dari Marga Asih, lalu ada Kang Haikal dari Kopo, lalu Kang Iwan Wiguna dari Cirandegan Dharma Raja. Wah, hatur nuhun, ini bobotoh punten pisan belum dibacain semua. Insya Allah besok kita sambung kembali. Mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah wawasan baru buat teman-teman bobotoh, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.